Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bahasa Indonesia Teks Berita KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari unsur-unsur teks berita. Kali ini kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan teks berita. Setiap teks pasti memiliki sebuah struktur. Struktur teks adalah susunan atau kerangka dalam teks. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam memahami sebuah teks. Struktur teks berita ada 3 dan digambarkan seperti piramida terbalik sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita menjelaskan seluruh berita secara singkat. Pada bagian ini setidaknya memberikan informasi terkait 5W plus 1H. Mengapa begitu? Karena jika terjadi pemotongan halaman yang disebabkan oleh keterbatasan halaman, berita ini masih memiliki arti dan layak sebagai sebuah berita. Selanjutnya, tubuh berita. Tubuh berita menjelaskan atau mengembangkan kepala berita secara lengkap. Disebut dengan tubuh berita karena umumnya merupakan peralihan alur atau penyambung alur dari kepala berita untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya. Yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita bisa dikatakan penutup atau kesimpulan berita. Tetapi ada kalanya ekor berita hanya memberikan informasi yang tidak terlalu penting. Misalnya, daftar nama-nama orang yang terlibat dalam kejadian tersebut atau hal-hal lain yang jika dihilangkan tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Selanjutnya, kita akan beralih ke kaidah kebahasaan teks berita. Seperti teks yang lainnya, teks berita juga memiliki kaidah kebahasaan. Apakah kalian tahu apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan bahasa yang digunakan dalam sebuah teks. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah kebahasaan teks berita sebagai berikut. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contohnya menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah gunung Argopuro, ucapnya. 3. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, sejumlah staf Kementerian Agama Jember mengatakan bahwa Kepala Kementerian Agama Jember sudah pulang dari ibadah haji. 4. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa bertahan hidup melawan pandemi COVID-19 ini. 5.
Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. 6. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh, sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Demikian pembelajaran Bahasa Indonesia teks berita KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Bagaimana untuk materi kali ini? Apakah sudah memahaminya? Untuk lebih memahaminya, mari kita simak dan pelajari bersama-sama contoh berita pada video selanjutnya.